Teman-teman, sekarang saya mau nge-review ini dari JT. Ini ada charger kabel data. Gimana cara nge-reviewnya ya? Jadi JT ini banyak sekali produknya, teman-teman. Ini ada charger, kabel data, ada keyboard sama mouse yang pernah saya review juga. Power bank juga ada, dan ini true wireless system itu, true wireless. Nah, sekarang ini JT kirim ke saya 2 buah charger dan 1 buah kabel yang saya nggak tahu bedanya apa, tapi kalau dari luarnya ini udah kelihatan wattnya berbeda. 65 watt, 45 watt. Tapi badannya lebih besar yang 45 watt. Nah lo, kenapa coba? Ini yang saya buka yang 45 watt duluan. Wih, kebalik bukanya. Ini yang jatuh adalah converter. Oh, lihat ini. Wih. Kayak gini teman-teman. 45 watt, 2 port, USB-C, USB-A, USB-A itu loh. Dan ini konverternya untuk ini. Pasangnya gimana? Oh, dia tetap begini, terus pasang gini. Gitu. Dah. Nah, berarti adaptor ini bisa saya bawa ke Jepang, kan di Jepang semuanya begini. Di Jepang tuh gini semua. Ya pernah saya vlog saya yang ke Jepang, saya jelaskan kenapa di Jepang kok ini modelnya begini, kok nggak kayak di Indonesia aja gini gitu ya. Ini kan standarnya Indonesia, Eropa, dan negara lain. Ini Jepang, Amerika, ya gitu lah. Kalian lihat di vlog saya yang di Jepang. Ini kartu garansi, tidak ada buku petunjuk, tidak ada kabel, tidak ada. Supervised fast charging, quick charge 4.0, power delivery, supplies up to 5 times the power of standard charge. Jadi bisa kecepatnya 5 kali dari charger biasa. Overcharging protection, over power protection, over current protection, over voltage protection, short circuit dan seterusnya, temperature protection. Jadi tidak akan mengalami rusak, kebakar, ataupun merusak HP saya mana? Tidak akan merusak HP saya. Proteksinya banyak sekali. Wow, ini kayak gini dalamnya teman-teman. Gede nih, ya ampun, 65 watt ya. Ini kartu garansinya. Tidak ada kabel apa-apa. Jadi hanya kepala charger dia, kalau orang sekarang bilangnya. Hanya unit chargernya aja. Nggak ada kabel-kabel. Kabelnya terpisah. Ini bisa saya pakai buat ngecas MacBook saya nih, 65 watt, security protection compatible. Gitu teman-teman. Ya, pada intinya semuanya mirip. Proteksinya juga sangat banyak, sama seperti yang ini. Ini adalah tadi yang tipe E5 series. Ini yang E5 series. Kalau ini yang tipe E3 series. Jadi dari bobotnya beda, dari ukurannya beda, dari bahannya. Ini bahan mahal, ini bukan murahan. Wih, solid banget, nggak bisa penyet gitu. Biasanya kalau charger yang murahan itu kalau dipencet-pencet tuh dia penyet. Di gini-gini tuh nyet gitu. Ini nggak sama sekali. Ini dan besarnya ini meyakinkan. Kenapa saya bilang meyakinkan? Dengan tulisan 45 watt, kalau cuman separuhnya ini gedenya, terus trafonya atau rangkaiannya seberapa? Ini juga 65 watt, kalau cuman separuh tapi tulisan 65 watt. Beneran nggak ya? Tapi kalau ini yakin udah 65 watt beneran, berarti trafo ini tuh. Satu lagi kabelnya sekarang, supaya bisa coba di HP saya. Ini kabel charger, kebetulan karena saya pakai iPhone, jadi sama JT dikirim yang untuk iPhone. Terima kasih JT, terima kasih. USB-C 1C. Ah, bener kan? Saya bilang apa coba? Lihat nih, USB. Ini yang untuk ke laptop, ini yang untuk ke HP, yang ini bebas untuk apa aja. Jadi saya kalau ngecas HP saya pakai yang C2. Tik. Kabelnya teman-teman, ngeri. Tebel banget ini bahannya, tebel banget. Coba tes cas. Kalau memang dia support, kalau memang dia support fast charging, harusnya HP saya jadi panas kalau dicas. Tapi ini kondisinya lagi nggak kosong, ya udah nggak apa-apa. Cas, coba. Ada lampunya nyala teman-teman. Yeay, keren ya, ada warna birunya gitu, nyala.
Sekarang masukin ke HP saya. Cepet apa lama terdeteksinya? Cepet. Oke, mantap. Saya nggak punya alat-alat seperti reviewer adaptor lainnya, karena saya bukan spesialis reviewer adaptor, jadi saya nggak punya alat untuk mengukur current atau mengukur ampere, saya nggak punya. Tapi yang bisa saya pastikan adalah bahwa kalau kalian ngecas dari USB-C, artinya benar-benar fast charging. Kalau kalian ngecas dari USB A, belum tentu fast charging, tapi sudah support fast charging. Makanya disebut dengan istilah power delivery. Saya bahas di vlog selanjutnya ya, tentang apa itu power delivery. Kalau yang ini nggak ada lampu indikator, nggak ada. Wih, cepat. Beda sama satunya. Ini kalau ngecas agak lama. Ini adaptor satunya punya saya yang bukan JT ya. Ini saya tancepin gini, dia biasanya agak lama deteknya. Belum kan? Lama kan? Lama gitu. Nah, barunya. Kalau JT tekmut ya, kualitas teman-teman, seperti itu kualitasnya. Kalau mau beli chargernya JT, kemudian kabel-kabelnya juga, bisa di link di bawah. Di deskripsi video saya siapin linknya langsung ke JT yang sebenarnya, supaya garansinya berlaku, kalian bisa klaim kalau ada apa-apa. Di linknya di deskripsi video. Saya nggak ngasih link yang lain, hanya itu aja ya, itu yang saya jamin layanan JT oke. Kartu garansi. Mana kartu garansi? Gak apa-apa, sebagai bonus yang mau lihat reviewnya ini tadi udah selesai, boleh di skip, boleh ditutup videonya. Yang mau bonusnya saya sharing-sharing, silahkan dilanjut. Jadi power delivery itu sendiri definisinya ada, bukan hanya sekedar delivery power kayak delivery food, delivery drink delivery, bukan. Tapi bukan sekedar mengirim power aja, bukan. Tapi ternyata power delivery is a specification for handling higher power and allows a range of device to charge quickly over a USB connection. Jadi adaptor yang ada tulisannya ataupun power bank yang ada tulisannya power delivery, artinya dia mendukung pembacaan data dari subjek yang dicas gitu. Jadi dia bisa mendeliverykan power sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya beda sama yang non power delivery. Jadi hanya sekedar 5 volt, keluar 5 volt, ngecas terus entah itu 2 ampere, 1 ampere sampai selesai ya. Teknologinya sekarang udah power delivery yang artinya dia pertama kali charger itu begitu nancep, dia akan ngecas, dia akan ngeluarin tegangan 5 volt dan membaca data kondisi baterai HP yang akan dicas dan kondisi berapa panjang kabel. Dia bisa menghitung. Makanya harusnya dia kompatibel dengan kabel yang EMCA, Electronic Mark itu loh, Electronic Mark Cable Assembly. Jadi kabel mana sih? Jadi kabel yang sudah EMCA itu dia bisa berkomunikasi, dia punya data speed. Dia nggak hanya sekedar ngasih setrum, tapi dia juga ada chipnya di sini. Ada chipnya di sini ya. Dia akan menghitung berapa panjang ini kabel gitu. Seberapa persen baterai yang ada di subjeknya, di HP gitu. Dan dibutuhkan seberapa cepat. Jadi gini, HP kita sambung ke charger, gitu ya. Nah, yang terjadi adalah kabel ini dan nancap ke yang memang sudah power delivery. Keluar pertama 5 volt dulu. Set. Dia memberikan power ke sini dan dia membaca feedback karena USB-C itu in dan out. Dia baca feedback. Gimana feedbacknya dari HP kita? Waduh, kok kayaknya kan nggak tahu ya. Wah, ini kayaknya kok dibuka kerannya kecil, nggak ngaruh apa-apa, gedein kerannya, cues langsung. Nah, power delivery yang di sini ini ada maksimumnya hingga 20 volt 3,5 ampere. Kalau kalian bisa lihat di situ, maksimum USB-C bisa sampai 20 volt 3,5 ampere.
3,25 ampere. Itulah 65 watt maksimum terpakai semua. 20 volt. Gedein. Loh, kayaknya masih kosong ini embernya gitu. Wes. Tanpa kita tahu embernya penuh apa enggak. Wes gitu. Ember tuh kelihatan, cuman nggak bisa lihat isinya gitu. Kelihatan. Kayaknya ini kecilin. Turun dia dari 20 volt ke 15 volt. Kecilin lagi 12 volt, kecilin lagi 9 volt, kecilin lagi sehingga kembali ke 5 volt lagi. Tapi dengan adanya kesempatan membuka keran full, cowos itu, maka cepet ngisi HP cepet. Nah, tapi hanya berlaku pada HP yang sudah mendukung fast charging. Contohnya iPhone 6s Plus saya ini sudah mendukung fast charging. Jadi begitu saya tancepin, kok ini lagi kosong, panas di sini, ini panas. Jadi dibuka kerannya buar gitu. Tapi dia mendukung fast charging sehingga tidak akan rusak. Baterainya dikasih 20 volt di awal. Dia akan turun. Jadi istilahnya air naik, kecilin. Tapi awal gedein. Saya mau penuh kecilin. Sampai penuh, nggak sampai tumpah. Itulah teknologi power diffuser yang ada sekarang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Itu tadi juga sekalian saya review produk dari CT dan link pembelian di deskripsi video. Ternyata nyala. Ternyata ada lampunya.